Pernah kebayang nggak kalau kamu lewat jalan hutan sendirian di malam hari, terus tiba-tiba ada sesuatu yang ikutin dari belakang? Hutan yang harusnya sepi, malah terasa kayak penuh mata yang ngintipin kamu. Nah, cerita ini bukan sekadar kisah horor biasa, tapi tentang teror pocong yang katanya masih gentayangan di sebuah hutan sunyi di Jawa Tengah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan cerita horor seram berikutnya. Cerita ini berawal dari sekelompok anak muda. Ada 4 orang: Bima, Roni, Andi, dan Jaka. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang diapit sawah luas dan sebuah hutan yang terkenal angker. Hutan itu disebut warga sebagai hutan sunyi karena nggak ada suara apapun terdengar kalau kamu masuk ke dalamnya. Bahkan jangkrik pun nggak berani berbunyi di sana. Orang-orang desa sudah berkali-kali mengingatkan, kalau mau lewat, jangan pernah masuk hutan itu setelah maghrib. Kalau nekat, kamu bisa nggak pulang. Tapi namanya juga anak muda, mereka nggak percaya begitu saja. Suatu malam, mereka berencana pergi ke desa sebelah buat nonton pertunjukan wayang. Kalau lewat jalan biasa, butuh hampir 1 jam. Tapi ada jalan pintas, menembus hutan sunyi. Roni, yang paling jahil, nyeletuk, masa iya sih cuma hutan doang? Kalau kita bareng-bareng, aman lah. Lagian itu kan cuma mitos biar orang desa nggak sembarangan masuk. Agak ragu, tapi akhirnya ikut juga karena takut ditertawakan. Malam itu, mereka berempat masuk hutan dengan modal senter dan sedikit keberanian. Dari luar, hutan itu terlihat biasa saja, hanya pepohonan tinggi dengan kabut tipis yang menutupi jalan setapak. Tapi begitu melangkah beberapa meter, suasananya berubah drastis. Sunyi, benar-benar sunyi. Gak ada suara serangga, gak ada suara burung malam. Hanya angin dingin yang sesekali lewat dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Andi mencoba bercanda biar gak tegang. Wah, enak juga nih, kayak studio rekaman, sunyi banget. Tapi justru candaannya bikin suasana makin aneh. Semakin mereka berjalan, cahaya senter seperti semakin redup. Jalan setapak makin menyempit dan pohon-pohon di sekeliling seolah bergerak lebih dekat, seperti menutup jalan. Tiba-tiba Jaka berhenti. Kalian denger nggak? Katanya pelan, semua diam. Awalnya mereka nggak dengar apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara pelan. Duk, duk, duk. Suara itu seperti kayu yang jatuh, tapi ritmenya terlalu teratur. Roni berusaha sok berani. Paling batang pohon kena angin. Tapi langkah mereka makin berat. Jantung berdetak lebih cepat, tangan mulai dingin. Tepat di tikungan jalan setapak, cahaya senter mereka menyorot sesuatu. Sosok putih berdiri kaku di bawah pohon besar. Tinggi, terbungkus kain kafan kotor dengan noda tanah. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, kepalanya miring seolah lehernya patah. Bima langsung mematikan senternya, berharap sosok itu menghilang. Tapi justru, dalam kegelapan, suara itu terdengar makin jelas. Duk, duk, duk. Ketika senter dinyalakan lagi, sosok itu sudah nggak jauh. Pocong itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Setiap kali mendarat, tanah bergetar seperti pohon dipatahkan. Mereka berempat panik, lari terbirit-birit tanpa peduli jalan setapak. Nafas terengah-engah, ranting pohon mencakar kulit, tapi mereka terus berlari. Roni menoleh ke belakang dan hampir menjerit. Pocong itu masih mengejar, kain kafannya berkibar, matanya menatap tajam. Jaraknya tinggal beberapa meter saja. Jaka terjatuh, kakinya terjerat akar pohon. Bima dan yang lain mencoba menolong, tapi pocong itu makin dekat. Dengan sekuat tenaga, Jaka berhasil bangkit, dan mereka terus lari tanpa menoleh lagi. Entah bagaimana, mereka akhirnya sampai di tepi hutan. Nafas tersengal, keringat bercucuran, tubuh gemetar. Begitu keluar, suara duk, duk langsung hilang. Suasana kembali normal. Jangkrik kembali berbunyi. Mereka saling pandang tanpa kata.
Apa yang mereka lihat barusan bukan halusinasi, itu nyata. Sejak malam itu, gak ada lagi yang berani masuk ke hutan sunyi setelah maghrib. Bahkan Roni, yang tadinya paling sok berani, memilih menghindar setiap kali melewati jalan itu. Orang-orang desa percaya pocong itu adalah arwah seorang lelaki yang dulu mati gantung diri di hutan itu. Karena tidak dimakamkan dengan layak, rohnya gentayangan dan terjebak di sana untuk selamanya. Jadi, itulah kisah teror pocong dari hutan sunyi. Entah nyata atau hanya legenda, tapi kalau kamu lewat jalan hutan malam-malam, apa kamu berani memastikan kalau kamu sendirian di sana? Kalau menurut kamu, sosok yang mereka lihat itu beneran pocong atau cuma bayangan karena ketakutan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu selalu jadi yang pertama dengar cerita horor terbaru di channel ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Kalau kamu masih berani nonton sendirian.